Apa kabar semua teman-teman yang di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita punya kanal bisnis yang namanya ASN, Alliance Star Network. Di Alliance Star Network kita berbisnis partner dengan rekan-rekan agent. Kita bilang di sini namanya bisnis partner. Nah, para bisnis partner ini di ASN kita juga fokus untuk anak-anak muda, para kaum milenial. Jadi kita punya ASN Millennials. Nah, kita akan ditemenin para ASN Millennials Alliance Life Changer. Dan inilah mereka. Semangat pagi, halo rekan-rekan semua. Ketemu lagi dengan saya Ratna Hasibuan. Dan pada hari ini saya udah ditemenin nih sama teman-teman dari ASN Millennials Life Changer. Sekarang pagi hari ini saya udah ditemenin sama Rizky Faras, halo. Halo. Ada Lydia Veronica, Hai. ada Nixon King. Halo semuanya. Nah, kita akan langsung bisa bincang-bincang, berbicara sama teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Akan sharing beberapa ilmu yang bisa kita gali jauh lebih dalam dan juga mungkin ada tips yang bisa di-sharing dari teman-teman ASN Millennials Life Changer hari ini. Gitu. Nah dulu tuh waktu awal-awal join nih, saya mau tanya. Awal-awal join tuh berkarirnya seperti apa sih? Atau mungkin kalau yang belum ada karir dulu kepikirannya tuh pengen punya bisnis tuh seperti apa sih? Apa yang pemicu teman-teman bisa pengen punya bisnis? Mungkin dari Faras dulu. Oke, jadi mungkin pertama rata-rata sih semua orang pasti sama. Dari kuliah tuh pasti dulu belum terpikir untuk punya sesuatu yang wah. Jadi ya ikutin aja alurnya gitu. Jadi maunya selesai kuliah, kerja sebagai karyawan, terus ikutin karir sampai bertahun-tahun kemudian. Tapi sebenarnya kita tuh masih belum tahu goals kita tuh apa sih gitu dulu ya. Jadi ya sama, aku pun juga sama dulu dari kuliah, lulus kuliah langsung jadi karyawan dulu di banking. Terus punya bisnis pribadi juga, dan tapi akhirnya udah tahu nih pengalamannya bahwa karyawan sama bisnis pribadi itu ternyata nggak beda gitu ya sama pengalaman ya, di sini ya. gitu. Jadi aku jalanin semuanya dan ternyata kok kayak ada yang salah nih karena terlalu dari jadwal, dari sisi kehidupan tuh jadi nggak balance nih gitu. Jadi terlalu banyak kerja mulu gitu dan masih disuruh-suruh terus kan kerjaan. Nah kalau dari Nisan sendiri? Mungkin prinsip hidup ya, kadang-kadang kita pikir saya menghabiskan waktu bertahun-tahun sekolah, mungkin pagi sampai siang, pas kuliah malah walaupun lebih bebas kadang sampai sore, tapi saya lalu berpikir apakah saya mau selesai lulus kuliah untuk kembali lagi menggadaikan waktu saya untuk bekerja untuk orang lain gitu, memperkaya kehidupan orang lain. Atau kita mau punya bisnis sendiri yang ya semua kita yang atur, semua kita yang jadi bosnya gitu. Pas sekali Alliance punya sebuah pergerakan namanya Life Changer dan saya rasa itu satu-satunya kesempatan saya untuk change my life. Tanpa itu nggak bisa. Oke, nah berikutnya nih menarik nih, udah mulai lebih dalam, udah mulai ngomong Life Changer. Sekarang saya mau berikutnya adalah saya mau tanya ke Lydia. Lydia, Ya. waktu awal join jadi Life Changer itu kenapa pilih Alliance? Jadi waktu awal lulus kuliah aku juga sempat kerja, tapi sebenarnya pengennya tuh bisnis sendiri. Karena kan kalau aku mikirnya nanti setelah menikah ya kan pengennya nggak kerja lagi sama orang gitu. Jadi bisa punya waktu lebih banyak sama anak juga, sama keluarga. Itu yang aku mau gitu kan. Jadi waktu itu aku juga masih awam banget gitu, malah nggak tahu insurance itu apa. Punya juga nggak punya waktu itu kan. Jadi benar-benar organik banget, nggak tahu apa-apa. Tapi yang aku lihat tuh waktu itu sistem bisnisnya sih. Jadi kayak yang aku inget banget ya, itu tuh percepatan income-nya sih Kak. Wah, Iya, jadi kan aku pengen banget nih punya, ya anak muda kali ya, pengen banget tuh punya financial dan time freedom. Tapi yang kalau misalkan nih, dengan percepatan income yang cepet nih,
lebih cepat punya time and financial freedom, kan lebih cepat juga aku buat ngelakuin passion aku. Wah, keren, Gitu, keren, Kak. keren, keren. Nah, kalau dari Farah sendiri kayak gitu juga, sama? Sebenarnya kalau dari bisnis sistem itu sama kayak Lydia tadi, itu percepatan income adalah nomor satu sih, yang jadi alasan utama ya. Jadi karena udah merasakan pengalaman menjadi karyawan dan bisnis konvensional juga, jalannya bareng-bareng, ternyata oh ada satu opportunity nih yang Ini ternyata dia nih, gitu ya. jauh lebih mudah dengan bisnis, dengan sistem yang udah ada. Jadi kita nggak perlu branding lagi, nggak perlu kayak tadi Lydia sempat mention juga mengenai bisnis konvensional. Kita harus punya sistem sendiri, branding sendiri, punya modal yang harus besar lah ya. Udah ada, tinggal ngejalanin gitu Yes, ya. betul. Nah di sini tuh kayak udah disiapin semua kayak gitu. Oke. Jadi emang opportunity-nya bagus banget sih. Oke, nah tadi kan kita udah berbagi beberapa hal yang memang benefit-benefit yang ada di Alliance Life Changer. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih ada dong pasti tantangan atau mungkin berat nih, repot nih, aduh susah nih gitu. Nah itu tantangan terbesar yang dialamin nih sama teman-teman di sini selama jadi Alliance Life Changer tuh apa sih? Dan mungkin bisa sedikit tipsnya tuh begini aja gitu, nggak usah bingung gitu. Mungkin bisa di-share dari Nixon King. Oke. Agak ini ya teman-teman, kalau dibilang tantangan, semua profesi, semua bidang pasti ada tantangannya. Banyak orang bilang pada saya ya awalnya, lu nggak salah jalanin asuransi. Itu kurang lebih 14 tahunan yang lalu. Saya udah di profesi ini kurang lebih 14 tahun teman-teman, saat saya masih kuliah. Dan omongan orang-orang pada umumnya akan bilang, lu nggak cari kerjaan aja. Lah ini asuransi, Ini kerja ini ya? bukan kerjaan. Bilang gitu. Enggak, saya tanya, apa ini bukan kerjaan? Dia bilang, ya kerjaan yang benar dong. Jadi ini kayak kerjaan orang nggak benar. Jadi ya tantangannya itulah teman-teman. Jadi orang selalu berasumsi bahwa jalanin insurance adalah peluang atau solusi terakhir gitu loh. Kalau lagi nggak ada kerjaan aja. Jadi kalau udah jalan asuransi, tiba-tiba ada kerjaan, tinggalin. Nah itu kan yang jadi problem terbesar. Jadi tantangannya terutama mungkin di negara kita adalah membangun kesadaran gitu loh, tentang pentingnya sebuah proteksi ya bagi keluarganya, bagi orang-orang Indonesia secara umum. Nah, tantangannya terutama mungkin di negara kita adalah membangun kesadaran gitu tentang pentingnya sebuah proteksi ya bagi keluarganya, bagi orang-orang Indonesia secara umum. Nah, kadang-kadang orang bilang gini, bisa nggak sih jalanin asuransi sukses gitu? Saya takut gagal. Banyak yang bilang kayak gitu. Terus saya kadang-kadang suruh tanya lagi ke diri kalian sendiri, diri kamu sendiri, kamu udah sukses belum? Kalau belum jangan takut gagal. Hanya orang ganteng yang takut jelek. Kalau saya bilang begitu. Nah, jadi berdasarkan keyakinan itu, saya yakin saya belum sukses, saya mau meraih sukses di bidang ini. Kita bisa ada di sini hari ini, ya tentunya berkat Tuhan kita yang luar biasa, keluarga kita yang support, tapi yang terpenting sistem Alliance yang disiapkan untuk kita. Dan Life Changer bukan cuma slogan teman-teman, itu kenyataan. Mari bergabung sama kita. Ya. Thank you Nixon. Nah itu artinya tantangan terbesarnya adalah tadi sempat disinggung awareness ya dari masyarakat dan juga mindset. Nah itu mindset. Penting banget tuh mindset. Betul. Kita juga harus mulai berubah. Dunia aja berubah, masa mindset nggak berubah sih? Ayo. Menurut Faras tuh apa lagi? Oke, selain dari bisnis dan tadi kita ngomonginnya lebih ke income tadi Nixon, menurutku sih lebih ke helping others aja sih. Jadi kita bisa nolong orang, gimana kita income yang kita dapetin tuh semakin banyak income yang kita dapat berarti sama aja dengan semakin banyak orang yang kita tolong. Oke, karena kita bisnisnya adalah bisnis proteksi, jadi betul. Kita membantu masyarakat luas di luar sana untuk bisa punya proteksi yang prepare gitu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan udah kehujanan dulu baru beli payung gitu kan. Iya, jadi iya benar-benar. Jual ya. Udah hujan nggak ada yang jual. Makanya nggak ada jual. Talk about legacy. Saya kan baru mendengar kabar sebelum kita tadi bincang-bincang, saya sempat ngobrol dulu sama salah satu teman di sini dari Faras gitu ya. Turut berduka cita bahwa ayahanda setelah meninggal dunia ya awal tahun gitu. Nah kebetulan ayah juga ikut jadi Life Changer ya. Yes, betul. Nah Faras sendiri juga menjalankan nih bisnisnya. Nah tapi dari Faras itu ternyata punya legacy dari ayah. Nah itu gimana? Emang ada bisnis diwarisin? Iya, nah. Mungkin bahas tentang legacy, jadi papaku almarhum udah 20 tahun sebelumnya udah di Alliance ini, udah jalanin ini, dan aku sebelumnya juga udah sempat jalanin ini bareng sama papaku, jadi papaku leaderku langsung, direct leaderku, dan setelah 20 tahun itu, di akhir-akhir belakangan tahun ini tuh emang almarhum papa tuh sering banget bahas tentang sistem legacy-nya gitu, ke semua tim, ke semua teman-temannya yang ada di Alliance ini gitu.
menurutku aku dengernya cuman kayak ngapain sih bahas legacy terus gitu. Dan sampai pada akhirnya ternyata itu terjadi. Menurutku ini bisnis yang sangat-sangat udah nggak bisa diungkapin lagi sih kayak kata-kata, di mana selain papaku punya proteksinya secara life insurance-nya bisa meninggalkan buat keluarga, tapi papaku meninggalkan income gitu, meninggalkan gaji yang akan diberikan seumur hidup kepada mamaku gitu, kepada keluargaku gitu. Jadi menurutku sistem legacy ini bener-bener sangat membantu ya. Bukan sangat membantu lagi, tapi bener-bener luar kayak biasa udah luar buat biasa. keluarga Faras Iya, ya karena, gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang ditinggalkan yes, untuk betul keluarga, banget, bukan cuman warisan istilahnya. Kalau Bener. warisan kan mungkin kita bingung, tapi ini bisnisnya bisa diterusin gitu Yes, sama betul. keluarga gitu ya. Nah di keluarga sendiri selain Faras ada yang jadi life changer juga? Aku sama kakakku. Kakaknya juga life Kakaknya changer. Nah tuh ternyata ini bisa jadi bisnis keluarga. Yes. Salah satu hal yang juga bisa diperhitungkan oleh masyarakat luas di luar sana bahwa gak cuma sendiri yang jalaninnya, sekeluarga pun bisa. Mau mama juga diajak Betul. juga bisa gitu kan. Jadi oke gitu. Nah untuk tolong menolong sendiri boleh di-share ceritanya tuh gimana sih klaim yang mengesankan gitu kan untuk menolongin nasabah untuk bantu klaimnya mungkin. Nah itu bisa di-sharing cerita dari Nixon, ada experience apa tuh yang bisa diceritain? Saya bergaul dengan semua kalangan, saya juga banyak teman muslim, salah satunya ada teman saya muslim juga meninggal seminggu kena jantung terus meninggal. Setelah terima klaim 1,2 miliar waktu itu jumlah total klaimnya. Waktu itu dia bilang juga satu hal yang bikin saya sampai hari ini selalu terngiang-ngiang. Dia bilang begini, nah Nixon, saya muslim, nah Nixon Kristen, ya. Tapi walau kita berbeda agama, kamu saat ini di keluarga kami sudah kami anggap sebagai malaikat penyelamat kehidupan keluarga kami. Jadi ternyata teman-teman, kehidupan ini tidak hanya karena suku, agama, ras, golongan, background, enggak teman-teman. Di sini teman-teman kita bisa jadi pahlawan, kita bisa jadi life changer sejati. Nah terus yang saya mau tanya sekarang adalah teman-teman ini kan masih bertahan nih di masa pandemik gitu kan. Itu apa yang support luar biasa dari Allianz yang bantu bisnis teman-teman sekarang ini gitu loh. Oke, mungkin kalau dari Allianz sendiri, kita itu udah dibekali dengan sebuah sistem dari aplikasi semua, dan kita tuh bener-bener nggak perlu banyak ketemu orang justru karena pandemi ini kita tinggal Zoom aja, tinggal video call, semua udah disediain aplikasinya Allianz Discover, semuanya itu untuk rekrutmen juga udah ada ACL segala macam. Jadi kita benar-benar udah dibekali dengan sistem yang bagus banget gitu. Dengan kondisi gini kita nggak lebih efisien plus dibekali dengan sistem yang bagus ya. Ini Udah jalan sendiri ya. Makin jalan lagi. Udah gampang gitu Lebih ya. gampang lagi. Nixon ya. Ternyata digital ekosistemnya jalan ya di Digital. Allianz ya. Jadi dulu orang ada bilang, bisnis apa sih yang bisnis ke depan? Orang bilang teknologi. Saya ada baca juga artikel bisnis asuransi. Kenapa? Karena asuransi itu akan selalu dibutuhkan seumur hidupnya manusia. Tapi ini kan hal yang berbeda ya, teknologi sama asuransi. Tapi ya syukurnya Allianz menangkap peluang itu, menangkap Sudah prepare. gitu prepare ya. bahkan sebelum pandemik teman-teman. Sebab kalau prepare-nya pas pandemik udah pasti kacau. Kacau banget. Iya. Betul. Jadi sekarang cukup teman-teman hanya dengan gadget berupa iPad saja ya. Kita udah settle semua. Punya bisnis di semua kota di Indonesia, modalnya hanya iPad. Rekrutmen bisa digital tanpa Tatap muka. pertemuan langsung. Iya. Ya, cukup di layar saja. Begitu klik oke, join bisnis. Dan itu jadi partner Udah kita. diakomodir. Keren banget. Udah diakomodir. Nggak ada di ya, tempat lain, teman-teman. saya garanti. Wih, di- 1000% saya garanti. Dan ada lagi Ratna yang keren. Teman-teman, zaman dulu kalau orang bilang polis asuransi, selain yang dibenci, kadang-kadang mungkin agen yang dibenci buku polisnya teman-teman. Kenapa? Tebel-tebel, nggak dibaca dan segala macam. Sekarang setiap polis ya, jika kita hendaki ya, kita akan punya standar untuk jadi e-policy atau e-polis. Di saat disetujui, dalam hitungan menit itu sudah masuk ke Wih. teman-teman semua, ke emailnya teman-teman, nggak akan hilang, nggak akan lumutan, nggak akan kebakar, nggak akan rayapan. Betul. Ya. Ya, Itu Semuanya udah di anti-banjir. sistem. anti banjir ya. Anti-banjir. Jangan nanti mau klaim polis saya mana ya. Di e-polis itu teman-teman tersave di email kalian selamanya. Tuh, keren banget Ratna, thank you banget buat Allianz. Wah, Ya. luar biasa. Saya akan mau satu ini untuk masing-masing. Yang paling seru, yang paling sangat berkesan selama menjadi life changer tuh apa sih? Oke, mungkin karena kita banyak banget interaksi sama orang ya. Jadi dari tim dan dari klien, kita jadi belajar banyak gimana cara nge-handle orang. Oh, orang tuh di luar sana tuh beda-beda karakternya gitu. Dan kita harus
belajar terus gitu, gimana cara nge-handle individu kayak gini, dan itu semuanya beda gitu. Dan pada akhirnya jadi kita terus belajar terus gimana cara interaksi sama orang yang baik gitu, pertama kayak gitu. Berarti dulu tuh Faras tuh tipikal orang introvert. Nah, bener nggak? Ya lumayan lah. Lumayan introvert ya. Berarti ini menghapus paradigma introvert itu nggak bisa bisnis jadi life changer. Nggak, ini jadi loh. Nah kalau dari Lydia? Yang aku bener-bener sebuah momen yang nggak bisa dibayar pakai uang ya, itu tuh jadi impact sih Kak buat banyak orang, terutama orang ya teman-teman yang aku ajakin ke sini Kak. Jadi ngelihat mereka pelan-pelan tuh hidupnya berubah lewat bisnis ini, mencapai impian yang mereka mau, satu persatu beli mobil pertama mereka yang mungkin selama ini mereka pikir kapan ya bisa kebelinya, dengan mungkin pekerjaan mereka yang dulu, dengan mereka ngelakuin bisnis ini tuh jadi ada harapan gitu loh untuk mereka tuh, ternyata impian gue tuh bisa gue capai loh, waktu masih muda juga bisa ternyata. Kayak gitu nggak Nixon? Ya kalau saya bilang sama ntar nggak percaya. Ya, tapi jujur saya dulu sangat-sangat minder dengan kehidupan saya. Kalau ada seminar 500 peserta, saya akan duduk paling belakang. Karena kita merasa bahwa itu tidak mungkin kita bisa capai. Seminar sukses itu saya selalu berasa, nah mungkin kali ya, bukan Udah saya skeptis kali ya. lah di awal Saya nih. sangat skeptis, saya tidak yakin. Dan selalu punya pikiran bahwa ya udah takdirnya begini. Bermula dari situ, tapi ada satu sosok leader ya. Waktu itu saya pernah bilang, mentor saya yang udah almarhum juga. Beliau juga melegasikan income-nya ke istri dan anaknya. Tapi waktu itu beliau berkata, dia yakin saya bisa sukses. Saat saya sendiri nggak yakin. Perlahan-lahan ya saya mulai berusaha membuka diri, ngobrol, ngajak orang lain dulu, senyum. Mau dikira gila juga terserah. Saya sama semua orang berusaha ramah, berusaha tersenyum. Dan ya tahun-tahun itu berjalan, akhirnya saya menemukan satu passion yang baru dalam hidup saya, yaitu membantu orang mewujudkan impiannya. Karena itu saya baru menyadari teman-teman di beberapa, tepatnya 3-4 tahun terakhir, peninggal almarhum mentor saya itu. Saya mengingat betapa dia waktu itu berjuang mati-matian mewujudkan saya mencapai impian saya kan. Lalu saya berpikir saya harus melakukan hal yang sama. Sejak saat itu kami juga membangun sebuah komunitas dari orang berbagai latar belakang, kita rangkul untuk join ke sini, bukan sekedar komisi, sekali lagi ya karena misi. Dan saya dengan bangga dan bahagia ketika saya bisa melihat satu persatu impian dari partner saya bisa terwujud. Dan akhirnya saat itu saya menyadari untuk mewujudkan impian besar saya, tidak ada cara lain selain saya harus membantu orang lain mewujudkan impian. Luar biasa. Terus juga saya mau tanya nih, kalau untuk di sistemnya di Life Changer sendiri, teman-teman yang sudah menjalankan gitu ya, untuk mentorship dan teamworknya sendiri seperti apa sih? Kalau dari aku nih buat teman-teman yang mau mencoba gitu kan untuk berbisnis di Alliance Life Changer ini, nggak usah takut teman-teman. Kayak yang tadi aku ceritain ya, aku juga dari background yang nggak ngerti insurance itu apa, jadi dari organik banget. Aku juga ada ajakin ya tim aku yang dia juga masih kuliah gitu kan, jadi itu juga bisa dijalanin pada saat kuliah, karena semua tuh bisa diajarin gitu loh, semua tuh diajarin, ada trainingnya. Kayak tenang aja teman-teman, ini ya udah kayak universitas kehidupan. Waduh, udah kayak banget universitas kehidupan, pokoknya. semuanya lengkap gitu ya Iya. Faras ya? Bener kata Lydia tadi, semua udah disiapin, kita training semua udah disiapin, bahkan sampai udah jadi leader pun kita tetap harus belajar terus. Jadi selain harus buka hati, kita juga harus mau belajar sih, kayak gitu. Jadi tetap berjalan, jadi jangan takut karena nggak akan ditinggalin, nggak akan tiba-tiba ditinggal. yang bingung kayak tadi Lydia kan backgroundnya bukan dari insurance gitu, nggak ngerti insurance itu apa, tapi ada ilmu yang dikasih tahu gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran nih kayak Lydia, kayak Faras, kayak Nixon di luar sana tuh, supaya bisa sukses, supaya bisa kayak Lydia, kayak Nixon, kayak Faras, itu harus seperti apa? Oke, kalau dari aku ya untuk anak-anak muda nih, para kaum millennials di luar sana, ini mungkin juga bisa jadi bahan pemikiran teman-teman ya. Mungkin kemarin-marin ya teman-teman nih ada doa gitu kan, mau punya nih bisnis yang bagus, mau punya nih perubahan hidup ya kan. Nah teman-teman yang menonton nih video ini, bisa jadi ini jawaban dari doa teman-teman loh. Kita nggak pernah tahu ya, Tuhan itu kan jawab doa kita dengan berbagai cara ya, dengan caranya yang unik. Bisa jadi kita sebagai messenger nih dari Tuhan untuk menyadarkan nih teman-teman, ternyata ini bisa loh buat mencapai nih apa yang teman-teman mau. Ya jadi ambil aja, karena masih muda juga ya,
cobain aja nih ya, bener-bener cobain setahun 2 tahun kan umur teman-teman juga masih muda. Kalau misalkan nih amit-amit gitu kan, Gak cocok. nggak gitu. cocok, nggak sesuai ekspektasi, Ya kan udah. masih muda juga ya kan, masih bisa ngelakuin yang lain ya kan. Jangan sampai nggak nyoba terus nyesel. Gitu. Kan Iya. waktunya udah habis. Gitu. Tuh. Nah kalau dari Nixon, Takdir memang di tangan Tuhan, tapi nasib layak kita perjuangkan teman-teman. Saya lihat begitu banyak orang di luar sana, dia bukan achieve their dream, bukan mencapai atau menggapai impian mereka. Mereka adjust their dream, mereka turunin standarnya. Kenapa kita mau hadir? Karena kita mau berdampak teman-teman. Kita mau kalian semua yang hari ini mungkin menyaksikan, setiap dari kalian bisa berdampak teman-teman. Ikutlah dengan konsep dan sistem kami ini teman-teman. Dan impian yang perlahan pudar, mulai terang benderang. itu dari Nixon, Mantap. jangan jadi impian aja, buktikan dan jadikan realisasi. Nah kalau dari Faras kayak apa? Wah mungkin udah lengkap banget Udah ya lengkap ya, teman-teman. tinggal di-wrap Tadi up ya, pengen tinggal ngomong di-wrap gitu up. udah lengkap, tapi mungkin intinya dari semua itu adalah harus buka hati kita sih untuk segala opportunity gitu. Karena banyak banget di luar sana yang masih belum mau membuka hatinya untuk suatu hal yang baru gitu. Karena kalau kita lihat dari suatu produk insurance itu dibutuhkan semua orang. Jadi market itu semua orang, bahkan dari lahir sampai orang udah tua pun bisa jadi market kita gitu pertama gitu. Kayak gitu aja sih mungkin dari aku. Melengkapi semuanya ya, kita semua harus bisa ngebuka hati kita untuk opportunity baru di hidup kita. Nah teman-teman, mumpung masih muda, jadi yuk sama-sama, karena kita masih punya waktu yang banyak, gak ada salahnya untuk teman-teman coba opportunity yang kita tawarkan supaya merubah kehidupan ke arah yang jauh lebih baik. Jangan ditunda karena waktu tuh gak akan balik, waktu tuh akan habis. Jadi pergunakan sebaik-baiknya, dan saya juga berterima kasih banget teman-teman Lydia, Nixon, dan juga Faras hari ini. Thank you. Thank you. Thank you, Kak. ASN Millennials Life Changer udah mau join untuk berbagi apa sih pengalaman selama menjadi life changer gitu ya. Dan teman-teman semua kalau mau tahu info lebih lanjut dan semua informasi tentang Allianz Indonesia, teman-teman bisa cek di sosial media Allianz Indonesia. Kita punya Instagram, Facebook, dan juga ada YouTube. Jadi teman-teman bisa cek info-info apa aja sih yang lagi terupdate yang ada di Allianz Indonesia. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Saya Ratna Hasibuan dan teman-teman Faras, Lydia, dan Nixon. Terima kasih banyak ya. Thank you. Sampai jumpa di sesi Sampai jumpa berikutnya. lagi. Sukses semua. Sukses buat semua. Sukses semua.